رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, para alhamdulillah syukurillah alhamdulillah kembali pagi ini kita berjumpa insyaallah dan melanjutkan bahasan sebelumnya masih di kisaran tentang sifat al-mazmumah, di mana bahasan kita berada pada al-mudahanah. Sebelum kita lanjutkan lagi, mari terlebih dahulu kita menghadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah li al-musannif fi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dan juga tentunya lil muslimin wal muslimat, serta mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Ala hadhihi wa ala niyyatan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-farqu baina al-mudahanah wal mudarati. Al-mudahanah sebagaimana kita ketahui yaitu tarkud dini li salahid dunya, meninggalkan, menyepelekan, mengentengkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya karena untuk mendapatkan pujian, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan ad-dunya, yaitu kesenangan dunia. Menyampingkan agama untuk kesenangan dunia. Inilah yang dipahami oleh kelompok-kelompok oleh agama tidak boleh katanya dilibatkan dalam urusan-urusan kita terhadap dunia, karena menghambat kemajuan dunia itu sendiri. Agama mengatur sedemikian rupa sehingga kebebasan untuk mengurusi dunia terbatas. Nah, ini kata mereka. Dalam dunia kerja begitu ada aturan untuk istirahat sholat zuhur, asar, ini kan berapa waktu terbuang kata mereka. Katakanlah 20 menit. Ada 2 waktu di jam kerja resmi itu dianggap bagi mereka terbuang gara-gara urusan agama, yaitu sholat. Zuhur 20 menit habis waktu,
nanti di asar lagi 20 menit, 40 menit. Ini hitungan minimalnya. Kalau ditotalkan ini 2 waktu, kata mereka, bisa menghabiskan 1 jam sehari itu. Gara-gara apa ini? Gara-gara melibatkan urusan agama dalam hal urusan dunia. Sehingga kata mereka nih, kegiatan dunianya menjadi terhambat. Nah, ini kan orang nih hitung-hitung aja, kalau dunia itu 1 jam itu berapa penghasilan yang diperoleh. Kalau ini dibuat istirahat, berapa kehilangan? Jadi kalau dalam sebuah perusahaan ada karyawan umpamanya 5.000, 5.000 ini istirahat 1 jam dalam sehari, itu berapa terbuangnya? Apa namanya itu? Waktu yang semestinya bekerja menjadi hilang gara-gara urusan agama dimasukkan, yaitu istirahat sholat. Sehingga mereka ini menganggap sebuah hambatan. Nah, namun bagi kita hal ini tentunya menjadi sebuah keniscayaan. Apa sebab? Karena bagi kita, orang yang mengabaikan agama dalam urusan dunia, ini urusan dunianya bisa bermasalah, bahkan bisa menghancurkan urusan dunia itu sendiri. Ya memang kalau mungkin dihitung secara penghasilan, hilang waktu 1 jam, istirahat tidak kerja, nah, itu bisa dikalkulasi berapa dalam sebulan. Tapi karena orang ini kosong nilai-nilai agama, itu dalam sekejap perusahaan ini bisa bangkrut. Apa sebab? Orang-orang penentu-penentu kebijakan di dalam sebuah perusahaan itu tidak ada sama sekali filter agama, sehingga kalau mereka ingin melakukan sebuah kecurangan, umpamanya korupsi di perusahaan tersebut, dalam sekejap ini perusahaan bisa bangkrut. Nah itu, jadi kita melihatnya ke sana. Tapi kalau ada nilai-nilai agama, nah maka agama ini selalu mengawal. Mau melakukan seperti ini, oh kata agama jangan, ini tidak boleh, hukumnya haram. Nah, kan gitu. Mau begitu, kata agama, sebaiknya jangan, walaupun boleh. Mau melakukan seperti ini, oh ini bahaya, kalau ini dilakukan, ini nanti pada akhirnya bisa merusak tatanan kehidupan dalam sebuah perusahaan. Pada akhirnya ini bisa bangkrut ini perusahaan kita, kata agama. Jadi agama ini bagi kita adalah mengawal. Jadi orang-orang yang melupakan nilai-nilai agama dalam kepentingan dunia, ini disebut orang yang memiliki sifat al-mudahana. Nah, ini mungkin yang dilihat secara skala besar. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, individu-individu kita ini, sifat ini selalu saja muncul. Buat pertimbangan, yaitu apa? Makna lainnya, tadhirul ridha ala munkarin lil fasiki, yaitu menampakkan kesukaannya, kerelaannya terhadap kemungkaran yang terjadi bagi orang-orang fasik. Orang fasik ini orang yang tidak mengerti tentang agama, dia berbuat kemungkaran, dan kita seolah tazhir, menampakkan kesetujuannya.
Artinya tidak melakukan sesuatu tindakan apapun, padahal man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kan begitu. Kata Nabi, kalau melihat ada terjadi sebuah kemungkaran, maka kemungkaran itu harus dicegah biyadihi, dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya. Nah, ini tanda tangan itu penting. Oleh sebab itu, orang-orang yang berkuasa yang tanda tangannya laku ini harus orang-orang kita duduk di situ. Di tanda tangannya itu laku. Memonya ini, shred tanda tangan, keluarkan, sebarkan, tutup. Tapi kalau kita cuma bercuak-cuak di masjid, ceramah-ceramah, nah ini yang berikutnya, fa illam tastati fa bilisani. Yang tanda tangan kita nggak sanggup, kita bukan penguasa. Kita sanggupnya di mana? Di posisi yang kedua, fa bilisani, dengan nasihat, dengan ceramah-ceramah. Mudah-mudahan dengan demikian terketuk hatinya. Pabilisani. Nah, jadi intinya tidak boleh membiarkan. Bahkan yang terakhir, fa illam tastati fa bi qalbi wa huwa adhaful iman, yaitu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kemungkaran itu terjadi, yaitu dengan hatinya. Nah ini, jangan ditafsir, jangan dinampakkan seolah kita suka, seolah kita tidak apa-apa, silakan saja. Nah, ini tidak bisa seperti itu dalam beragama. Jadi ketidaksukaan kita terhadap kemungkaran itu minimal ini berada pada posisi yang ketiga. Tanda tangan tidak laku karena kita bukan penguasa, kita bukan pejabat yang mampu untuk tanda tangannya itu bisa menghentikan sebuah kegiatan kemungkaran. Ya sudah, kalau begitu kita yang kedua saja, beri nasihat. Ya, yang menyampaikan nasihat ini tidak mesti harus ustaz, kiai penceramah. Ya semua kita bisa dipanggil, bisa berduaan dan seterusnya, menyampaikan nasihat-nasihat itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah ini, oh aku saya nasihati ini, bahaya kalau saya nasihati ini. Habis ini keluarga saya ini umpamanya, atau terancam ini keamanan saya ini. Banyak preman-preman dia, nggak sanggup. Nah yang ketiga itu yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita minimal itu. Jangan tazhirul ridha 'alal munkar, menampakkan, kalau bahasa kitanya itu apa ya? Mungkin sampai kepada masa bodoh. Jangan, bukan urusan kita juga. Nah ini nih, itu kan urusan dia. Dalam beragama tidak boleh masa bodohnya seperti ini nih. Jadi kalau ada orang yang melalaikan melaksanakan nilai-nilai agama, kita harus ada kepedulian di situ. Kepeduliannya di mana? Ya minimal itu tadi, ketidaksukaan terhadap perbuatannya meninggalkan nilai-nilai agama. Yang kedua ini kalau bisa kita harus masuk di situ, mengajak, tentu dengan caranya masing-masing, ya, mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu. Jadi kalau kita mengajak kepada berbuat kebaikan, itu posisi yang mengajak tidak mesti dia harus lebih dulu dari yang diajak. Nah, ini kan kadang asumsi kita kan secara normalnya kan seperti itu. Kita ngajak orang itu kan kitanya dulu bagus gitu ya, baru kita ngajak orang ke temilahan karena kita sudah ngerti dengan temilahan gitu kan, maunya kan kita begitu. Nah tidak mesti juga seperti itu, ngajak ke temilahan karena sama-sama tidak tahu dengan temilahan juga bisa. Nah itu, jadi tidak mesti, tidak wajib kita harus tahu dulu baru kita ngajak orang. Ya, sama-sama mengajak kepada berbuat kebaikan itu.
Yaitu analoginya yang seperti itu tadi kan. Ya. Kita tidak pernah ke Jakarta. Apa kita tidak bisa mengajak orang lain sama-sama ke Jakarta? Kan tidak. Ya, yuk kita sama-sama. Walaupun sama-sama tidak ngerti nih, ya, tapi sama-sama. Jadi tidak mesti harus paham betul dulu dengan Jakarta baru ngajak orang ke Jakarta. Lah kamu tidak ngerti Jakarta ngajak orang ke Jakarta. Ini paham yang salah. Nah, itu dalam beragama juga tidak mesti harus begitu. Dan ngajak beragama ya kamu aja belum ngerti agama. Ini pemahaman yang salah. Ya, dia karena justru sama-sama kita tidak mengerti agama, yuk kita menuju agama. Nah, begitu. Jadi jangan mentazhirul ridha, menampakkan kesukaannya terhadap kemungkaran, penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Nah, ini. Jadi kalau kita memperlihatkan kesukaan kita itu termasuk diam, karena diam itu dalam rumus bahasa Arab as-sukutu yadullu ala na'am. Nah, ini bahasa Arab nih. Rumus orang Arab, diam itu menunjukkan jadi orang kalau diam itu berarti iya. Nah, ini kan rumus orang tua kita dulu kan begitu. Jadi kalau dia punya anak gadis, datang orang mau melamar anaknya ini, biasanya nih anaknya ini begitu lamaran datang, anaknya tidak hadir di situ. Nah, di dalam rumah tapi tidak menyambut tamunya langsung. Cukup yang menghadapi itu orang tuanya saja. Nah, ini proses lamaran nih, kisahnya nih. Nanti selesai, ya sudah, hajatnya apa, sudah tahu tujuannya, sudah selesai pulang. Nah, baru orang tua sampaikan ke anak. Ini ada orang datang, bla 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 dan seterusnya. Kalau anak ini diam, nah ini dia dulu ala na'am, berarti dia itu rumus orang dulu seperti itu. Nah, walaupun sekarang bergeser nilai-nilai itu sudah ya. Tapi dalam hal ini kita beragama, kalau melihat kemungkaran, agama mengisyaratkan fa illam tastati fa biqalbihi, maka nampakkan di hatinya itu ketidaksukaannya, bukan diam, ketidaksukaannya. Berarti apa? Dengan apa kalau dalam bahasa ininya namanya body language, bahasa tubuh. Nah, itu memang tidak diucapkan, tapi orang bisa paham, ini tidak suka beliau seperti ini. Umpamanya dengan menjauhinya, umpamanya tidak terlibat dalam pembicaraannya, kan gitu. Umpamanya tidak mau ya diajak dalam kegiatan tersebut. Nah, ini contoh rasa ketidaksenangannya terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sebagai contoh, minggu sebelumnya, minggu lalu kita sampaikan juga, contoh sederhananya, umpamanya seorang perempuan, dia menggunakan pakaian yang rapi muslimah, berhijab. Tapi karena ada kegiatan pesta ulang tahun kawannya, yang mana kawannya tadi ini katakanlah dia mungkin berbeda keyakinan, beda agama di situ. Untuk menghargai sebuah persahabatan, pertemanan dalam pesta tersebut, dia pun membuka hijabnya. Nah, ini seperti ini. Ini mudah-mudahan namanya. Padahal dia mestinya disitulah dia menunjukkan identitasnya, eksistensinya yang sebenarnya dirinya. Oke, saya bisa bergabung dengan Anda kegiatannya selama ini tidak ada
menyenggol-nyenggol nilai-nilai agama, oke, saya bisa. Bahkan di daerah-daerah tertentu, kalau kita di Tembilahan kan kita tidak melihatnya. Kalau seperti di Sumatera Utara umpamanya, itu pesta perkawinan, pernikahan bertetangga ini tempat makannya bisa berbeda itu. Nah, ini ada tempat makan tertulis di situ Muslim. Nah, ini non Muslim, kan begitu tuh. Ada di situ tertulis tuh ini pesta pernikahan, perkawinan bertetangga nih. Karena tetangganya macam-macam di situ, mayoritasnya ya Muslim, Kristen ya, gitu. Dua agama ini. Nah, ini mereka biasa saja pergaulan, persahabatan sehari-hari, kehidupan sosialnya normal biasa. Tapi saling menghargai dalam pengertian ini kami Muslim, kami tidak bisa sembarang makan. Nah, kan kita seperti itu. Itu terjadi. Nah, tapi kalau harus melebur, nah disitulah. Apalagi kalau meleburnya itu fatal, ya seperti itu fatal itu tuh. Mestinya si anak perempuan tadi justru disitulah dia akan dihargai sesungguhnya, ya, bahwa dia tetap tidak bisa melepas hijabnya untuk membuka auratnya kalau mesti harus ya menghadiri pesta ulang tahun kawannya ini. Ya, lalu undangannya di situ kita harus sama tampilannya, yaitu tidak berhijab. Mestinya dia permisi saja itu, maaf untuk turun yang ini, yang lain-lain saya bisa ikut, tapi yang ini maaf saya tidak bisa ikut. Nah, justru dia akan mendapatkan nilai plus, ada penghargaan dari saudara-saudaranya yang lain mestinya, bahwa dia betul-betul berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Kalau dia hanyut di situ, berarti dia termasuk ada sifat mudahana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, adapun, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya, ada juga yang mirip-mirip dengan al-mudahana, tetapi sesungguhnya dia bukan mudahana. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Al-farqu bainal mudahanati wal mudarati ya annal mudahanah, ya sudah tahu kita definisinya, yaitu antara mungkaran taqdiru ala dafihi fala tatwa'uhu, melihat kemungkaran terjadi sebenarnya dia mampu untuk menolaknya tapi dia tidak menolaknya, bukan mudahana. Hifdzan lijanibi murtakibihi, karena adanya sebuah toleransi itulah terhadap pelakunya itu. Sebenarnya dia bisa aja menolak, tapi dia tidak menolaknya. Alasannya apa? Untuk sebuah persahabatan. Nah, kan gitu tujuannya tuh. Padahal sebenarnya dia bisa menghindar, tapi dia tidak menghindar demi sebuah persahabatan. Oke lah. Nah, ini namanya mudahana. Nah, adapun al-mudarah pengertiannya ialah wa hiya hifdzul janahi lin-nasi wa layyinu kalimatin wa layyinul kalimati wa tarkul ighlazi lahum fil qawli wal af'ali wa dzalika min aqwa asbabil ulfati. Nah, ini bedanya nih. Kalau dibahasakan menurut kita pengertian mudarah ini, yaitu ia hifzul janah, merendahkan diri, tidak menampakkan keegoannya, itu maksudnya, terhadap orang lain, lembut dalam perkataan,
dan tidak bersikap kasar, tarkul ighlas, tidak bersifat kasar terhadap mereka, maksudnya sahabat orang lain. Dan itu tergolong sebab terbesar daripada lunaknya hati seseorang. Nah, sedikit sekali itu perbedaannya. Di mana letak perbedaannya itu? Merendahkan egonya itu tidak diutamakan. Ada orang, oh ya saya kalau begini tidak bisa, kan gitu. Ya, kalau yang tadi itu mudahanah itu tadi, dia langsung melebur dengan orang yang kawan-kawannya yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan menurut agama, dia langsung melebur saja. Padahal dia sanggup untuk berbeda, tapi dia tidak menolaknya. Nah, ini mudahanah. Nah, adapun mudawarah itu dia tidak menampilkan egonya, dia merendahkan dirinya terhadap orang lain dan juga lembut dalam ucapan, tidak bersifat kasar, tetapi tidak melanggar kepada takutin. Jadi yang ada benang merahnya itu ada nilai-nilai agama di situ. Ada nilai-nilai agama. Jadi kalau nilai-nilai agama, kalau kita mampu menjadi warna bagi mereka, maka silahkan mewarnai mereka. Nah, maka kita lihat, kalau penceramah-penceramah formal umpamanya, yang hanya mampu di kalangan-kalangan tertentu saja, umpamanya jamaah masjid, oke lah. Ini kalau ini penceramahnya jamaah masjid, ini dia masuk itu. Kalau ini penceramahnya ini di kalangan majelis-majelis taklim saja nih. Tapi ada penceramah yang bisa masuk di kalangan-kalangan yang jauh dari mengenal dunia masjid, majelis taklim, kalangan-kalangan pesantren. Tapi dia penceramah bisa menyampaikan nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat awam terhadap agama. Mungkin preman-preman yang kesehariannya jarang ibadah, yang kehidupan sehari-harinya hanya di kisaran-kisaran yang rawan terhadap kriminalitas, dia masuk di situ. Nah, apakah ini mudahanah ini orang ini? Maka dia tidak disebut mudahanah. Sebab dia melebur di situ bukan dia diwarnai oleh komunitas tersebut, tapi dia berusaha untuk menjadi warna bagi mereka. Nah, itu. Sehingga kita lihat kan, ada orang-orang yang bisa berceramah, menyampaikan nilai-nilai agama, tentu dengan cara yang sederhana, jangan terlalu muluk-muluk. Masuklah mereka di kalangan pasar, anak-anak malam, gitu kan? Ya, pasar dalam tanda kutip bukan pasar dagangan kayak kita formal seperti ini ya, preman-preman, begitu kan? Yang kesehariannya itu tuh artinya jauh lah dari nilai-nilai norma-norma agama yang dikerjakan sehari-hari. Dan dia bisa masuk di situ. Menyampaikanlah dia tausiah-tausiah. Ya. Dari hal yang sangat-sangat prinsip tapi sederhana. Umpamanya mulai diajarkan kepadanya cara bersuci, memperkenalkan suci itu apa, najis itu apa, air yang bisa menyucikan najis apa. Mereka banyak yang tidak ngerti gitu. Ya kalau kita di kalangan jamaah masjid, majelis taklim, jangan ditanya itu ya.
Ya memang itulah telinga kita dan ilmu kita yang kita pelajari, bahkan kita membawa buku kitabnya juga. Kalau di majelis kan begitu. Kalau di majelis itu, kalau kita anak majelis, istilah bahasa anak mudanya. Kalau kita anak majelis, ini yang diajarkan oleh khadimul majelis, ya gitu. Kita sebagai jamaahnya, itu bahkan kita kan sudah ada kitab panduan itu kita bawa, tidak kajian umum. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di tengah-tengah masyarakat seperti itu gimana? Nah, mulai memperkenalkan. Nah, ini bersuci. Apa keperluannya bersuci ini? Kita ini orang Islam ada kewajiban sholat 5 waktu. Nah, mereka kenal tuh. Insya Allah tuh tidak awam dengan sholat 5 waktu tuh. Artinya mereka tahu bahwa ada sholat 5 waktu. Masa tidak tahu setiap hari mendengar kumandang azan kan begitu. Cuman tidak mendalami sholat 5 waktu itu kayak apa, caranya bagaimana, syaratnya apa saja. Nah, kalau ceramahnya cuma di masjid, lewat terus itu tuh, tidak ada yang ini. Tapi mereka masuk, bikin komunitas gitu kan. Nah, mulai terkumpul 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 15 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masuklah di situ. Perjalanannya jangan yang muluk-muluk dulu, yang kira menyulitkan pikiran. Wah, sulit rupanya beragama begini, ya mereka lari itu. Yang sederhana saja, pengertian air suci, ini suci menyucikan, ini air suci tidak menyucikan, ini air najis, ini air mustamal, begitu aja. Ajarkan dulu, oh rupanya air itu tidak sama semua ya. Tidak, air itu ada pembagiannya. Nah, ada air yang cuma boleh untuk diminum, tapi tidak bisa untuk wudhu. Nah, kan begitu. Nah, ada air itu boleh berwudhu, bisa diminum, bisa untuk mandi. Nah, perkenalkanlah mandi pula, kan gitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, dengan bahasa mereka. Nah, kan melebur tuh di situ tuh. Si penceramah ini nih. Nah, maka penceramah ini dia sedang menjalankan sifat mudarakahnya. Jadi bukan melebur si ustaz ini menjadi bagian dari mereka, bukan. Memang kalangannya agak berat ini. Ya, umpamanya berdakwah di kalangan pelacuran begitu ya. Aduh, ini ustaz kita satu setiap minggu datang ke tempat pelacuran. Ini apa kabar kawan kita sih? Nah, ini tantangan nih, rintangannya nih. Memang godaan berat nih, kan gitu. Tapi apabila dia bisa mewarnai kehidupan itu, maka tentu dia adalah memiliki poin sendiri ya, memiliki poin plus dibandingkan yang lain-lainnya. Kalau lain-lainnya ada tantangan ini. Lah, umpamanya kayak ini, datang ke masjid kultum, datang ke masjid pengajian, tantangannya apa? Gitu kan? Ya. Pelajari, pahami, sampaikan, gitu kan? Nah, tapi kalau di tengah-tengah komunitas yang awam sekali dari itu tuh, nah ini makanya disebut mereka-mereka ini adalah al-fasik. Orang-orang yang awam sekali, hanya tahu bahkan mendengar cuman, tapi tidak ngerti terhadap beragama ini, tidak ngerti. Di tengah-tengah kehidupan beragama seperti ini, kok ada ya seperti itu? Kan aneh. Apa sebab ini? Sebabnya kita tidak masuk ke situ. Nah, dan itu memang diperlukan orang-orang yang mempunyai jiwa. Jiwanya itu tuh dia mampu melebur. Dan tidak semua orang bisa itu. Tidak semua orang bisa melebur ke dunia itu tuh. Artinya pergaulannya itu. Jadi apakah setiap dai, ataukah setiap ustaz, ataukah setiap penceramah bisa berlebur ke kehidupan mereka itu? Tidak semua mereka bisa welcome, tidak semua mereka bisa terima. Nah, itu. Jadi walaupun namanya ilmunya biasa-biasa saja, tapi dia mampu untuk diterima oleh di kalangan komunitas-komunitas seperti itu. Komunitas-komunitas apa namanya itu, anak-anak fang, kayak istilah bahasa kita sekarang ini kan, yang badannya penuh tato, rambutnya berdiri, penuh warna, lembaga itu, nggak ngerti agama.
Tapi mereka bisa masuk di situ oleh kalangan-kalangan ini. Muncullah komunitas-komunitas. Nah itu. Dan juga termasuk yang anak muda ini kan. Nah, masuklah anak-anak muda. Ada pertemuan-pertemuan yang sebenarnya tanya jawab. Di Tembelahannya sudah mulai ada juga komunitas itu yang menyampaikan yang muda-muda, tidak usah yang tua-tua kayak kita. Yang muda-muda, ustaz-ustaz mudanya. Nah, ada kegiatan-kegiatan judulnya gagal mopon. Nah, ini anak muda nih, problem-problem anak muda lah apa gitu kan. Nah, yang menyampaikan yang muda-muda juga biar jiwanya agak sama dengan yang tua-tua. Ya, yang tua ini sebagai apa namanya nih, sebagai motivator aja lagi, penyemangat. Nah ini orang yang menjalankan seperti ini namanya disebut sebagai sifat al-mudarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka kita harus berlaku bersifat rahmat linta lahum, berlembut hatilah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kita ini keras hati, kalau kita menyampaikan agama ini harus begini, wajib begini, kalau tidak haram, kalau tidak kafir, begitu ya. Nah, ini namanya keras, tidak ghalidhal qalbi, tidak boleh haram, begini kafir, gitu kan. Beragama seperti itu tentu orang akan terjadi lam faddu min hawlik, orang akan lari di sekitarmu, orang tidak akan ada di sekitarmu. Maka oleh sebab itu ya kita mampu membedakan sifat al-mudarah dan al-mudahanah. Saya kira itulah bahasan kita pada pagi ini. Saya kekurangan semua maaf, terima kasih. Allahumma fiqlah wa mintorik ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma Allah la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.